Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nindi Puspitaning Tias, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini adalah aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di kelas. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas lebih membuat saya secara pribadi menjadi nyaman dengan yang sekarang, karena saya semakin memahami apa dan bagaimana perasaan anak-anak pada saya. Saya dapat hidup menjadi bagian dari mereka, dapat memposisikan diri sebagai mereka atau anak-anak ketika saya melakukan hal demikian. Awal sebelum saya mempelajari lebih mendalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan kemampuan kognitif itu lebih penting, materi pelajaran dan nilai lebih utama, dan masih menjaga batasan interaksi antara saya sebagai guru dan anak-anak sebagai murid. Karena adanya anggapan pada diri bahwa seorang guru harus dihormati, orientasi saya dulu hanya ketercapaian materi tanpa memperhatikan karakteristik kodrat anak dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Namun, sepanjang proses perjalanan dalam mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini telah membuka wawasan, ide atau gagasan baru kepada saya, menyadarkan pada saya bahwa hal yang saya lakukan dulu kurang tepat, terlebih di masa pandemi saat ini, yang sangat membutuhkan kerjasama, dukungan dengan orang tua murid. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang tertanam membekas pada benak saya setelah mempelajari modul ini adalah dasar pendidikan ada 3, yaitu kodrat anak merdeka, kodrat anak bermain, dan pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan itu memerdekakan. Anak bukanlah tabula rasa, bukan kertas kosong, melainkan anak lahir dengan kodrat yang masih samar. Dengan dasar pendidikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak untuk merdeka, bermain, dan pendidikan yang berpihak pada anak, maka saya mulai melakukan perubahan kecil dari kelas saya sendiri melalui aksi nyata berupa memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak dengan tidak melupakan kodratnya sebagai anak untuk bermain. Ya, belajar sambil bermain. Belajar tidak harus hanya duduk manis, rapi di dalam kelas. Belajar dapat dilakukan di luar kelas dengan melalui permainan yang menyenangkan serta memberikan pengalaman langsung kepada anak yang sebelum pelaksanaannya. Aksi nyata ini saya melakukan beberapa tahap. Aksi nyata saya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu perencanaan, mengidentifikasi terlebih dahulu materi pelajaran yang akan saya berikan pada murid. Setelah mengidentifikasi materi, saya menyusun rencana pembelajaran yang akan saya ajarkan, serta mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan, contoh yaitu media pembelajarannya. Selanjutnya, penerapan. Hari di mana saya menerapkan pembelajaran pada anak-anak, yaitu diawali dengan berdoa bersama dan membaca Pancasila yang dipimpin salah satu murid secara bergantian setiap harinya. Kemudian, saya memberikan persepsi seperti menanyakan keadaan dan berujung bertanya pada anak tentang pelajaran apa yang akan dipelajari hari ini. Sebagai pemancing di awal, saya bertanya tentang aktivitas apa saja yang sudah dilakukan hari itu. Kemudian meminta salah satu murid untuk maju ke depan menceritakan aktivitas yang sudah dilakukannya. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat kesepakatan bersama tentang apa saja yang akan dilakukan dan dipelajari hari ini dengan menuliskan di kertas not atau berwarna. Lalu jika sudah ditempel di papan tulis. Dari tulisan yang anak-anak tulis tadi, saya jadi tahu aktivitas apa yang ingin mereka lakukan, sesuai dengan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Tanpa banyak waktu lagi, kami melakukan aktivitas di luar kelas.
Di luar kelas, kami melakukan belajar sambil bermain, yaitu saya mengenalkan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Salah satunya aktivitas yang dapat dilakukan di sekolah adalah permainan estafet bola. Dalam permainan ini menanamkan pada mereka bentuk kerjasama atau bergotong royong. Di akhir pembelajaran, saya dan anak-anak melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Saya menggali apa yang mereka rasakan dengan bertanya tentang perasaan mereka setelah melakukan aktivitas ini. Kegiatan mana yang dirasa kurang atau membutuhkan perbaikan lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwito SPD selaku Kepala SDN Wonokarang, Kecamatan Palamendo. Saya mempunyai seorang guru bernama Ibu Nindi Puspitaning Tias yang mengikuti program Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo angkatan keempat. Pada kegiatan ini yang bersangkutan dengan penerapan aksi nyatanya, dia menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada sekolah ini dan diterapkan kepada muridnya dengan dasar anak merdeka untuk belajar, anak merdeka untuk bermain, dan pendidikan yang berpusat pada anak. Yang bersangkutan saya perhatikan sudah mulai melaksanakan dan menerapkan itu pada peserta didiknya, walaupun masih tahap-tahap awal, tapi yang bersangkutan sudah melaksanakan itu. Harapan dari pihak sekolah umumnya agar yang pertama kegiatan tersebut bisa ditingkatkan lebih baik lagi, yang kedua nanti bisa diimbaskan kepada teman-temannya atau rekan-rekan sejawatnya, dan untuk diteruskan sampai kegiatan program Guru Penggerak ini walaupun sudah selesai. Nah, itu dari saya selaku kepala sekolah yang bisa memberikan penyampaian hal yang telah dilakukan oleh guru saya, yaitu Ibu Nindi Puspitaning Tias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Sunardi dari SDN Wonokarang. Saya teman sejawat dari Ibu Nindi Puspitaning Tias, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo. Menurut pengamatan saya, Bu Nindi Puspitaning Tias itu sudah menerapkan dan mengimplementasikan pendidikan atau filosofi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak, yaitu anak merdeka dalam arti merdeka belajar. Jadi Bu Nindi sudah menerapkan itu, bahwa pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas duduk manis, tetapi juga dibawa ke alam yang terbuka. Jadi anak di situ bermain sambil belajar sambil bermain, ya. Jadi memperoleh pengalaman yang bermakna. Tidak hanya bermakna tetapi juga menyenangkan. Sebelumnya Bu Nindi juga sudah menerapkan itu, tetapi setelah memperoleh modul ini mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat signifikan dan lebih baik lagi, dan membawa perubahan pembaruan pada teman-teman sejawat di sekolah yaitu SD Wonokarang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safira Afia. Saya kelas 3 SD
SDN Wonokarang. Saya saat ini diajar oleh Bu Nindi. Menurut pengalaman saya, waktu saya baru masuk ke kelas 3, saya melihat Bu Nindi itu seperti takut. Lalu saya mengikuti pembelajaran, akhirnya saya tahu Bu Nindi itu sikapnya itu baik hati, menyenangkan. Lalu kami biasanya diajak bermain sambil belajar. Contohnya melakukan percobaan benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan saat ini yang tadi saya melakukan permainan estafet bola. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, nama saya Tara Griselda Omega. Saya kelas 3 SDN Wonokarang. Saya diajar oleh Bu Nindi. Waktu saya baru masuk kelas 3, Bu Nindi itu orangnya baik dan menyenangkan. Pelajaran yang saya senangi adalah percobaan benda padat, benda cair, dan benda gas. Saya menjelaskan kepada teman-teman, saya merasa seperti guru, sesuai cita-cita saya menjadi seorang dosen. Terima kasih Bu Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko dan Prasetya. Saya sekolah di SDN Wonokarang, Halongkendo, Sidoarjo. Saya diajar oleh Nindi. Orangnya cantik dan baik hati. Walaupun di masa pandemi, beliau tidak memberi kami tugas yang memberatkan, tetapi beliau memberi tugas yang menyenangkan. Ketika akhirnya kami bisa belajar tatap muka. Beliau tidak hanya mengajar kami di dalam kelas, tetapi beliau mengajak kami belajar di halaman kelas. Istilahnya kami belajar sambil bermain.